Halo teman-teman, selamat datang kembali di Aksata Review, channel yang akan membahas sistem teknologi dan sejarah perkeretaapian dari seluruh dunia. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu lokomotif paling canggih dan paling banyak yang digunakan di Indonesia. Dan lokomotif ini dijuluki dengan nama lokomotif Shipwongs. Siapa lagi kalau bukan lokomotif CC206? Lokomotif CC206 merupakan lokomotif diesel elektrik buatan perusahaan asal Amerika, yaitu perusahaan General Electric Transportation. Pada awalnya, lokomotif CC206 dipesan oleh PT KAI pada tahun 2012. Lokomotif ini dipesan PT KAI sebanyak 100 unit, dengan nilai kontrak sekitar 4 triliun rupiah. Namun, pesanan lokomotif CC206 dengan model GE CM20IMP ini yaitu tanpa bugi, karena ternyata bugi untuk lokomotif ini dirakit oleh PT Barata Indonesia. Bagi yang belum tahu, PT Barata Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri berat, yang salah satunya memproduksi bugi kereta. Akhirnya, pesanan 100 unit lokomotif ini tiba secara bertahap di Indonesia pada tahun 2013. Dan ketika tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, lokomotif-lokomotif ini langsung dibawa ke Balayasa, Yogyakarta untuk dilakukan pemasangan bugi. Dan pada akhirnya, unit lokomotif CC206 yang tiba di tahun 2013 disebut juga lokomotif CC206 generasi 1. Karena pada 2015 PT KAI kembali memesan 50 unit lokomotif tipe ini, yang mana 39 unit tiba pada tahun 2015 dan disebut generasi kedua A, dan 11 unit lainnya tiba pada tahun 2016 dan kemudian disebut generasi kedua B. Sebenarnya, sebelum Indonesia memesan lokomotif tipe ini, operator kereta asal Australia yaitu Queensland Railways sudah mengoperasikan lokomotif yang hampir mirip dengan lokomotif CC206 ini, yaitu lokomotif kelas 2800. Mengapa disebut hampir mirip? Karena lokomotif ini memiliki beberapa persamaan. Salah satunya, lokomotifnya sama-sama buatan General Electric. Kemudian sama-sama menggunakan varian double cabin dan juga menggunakan mesin GE7FDL. Hanya saja silindernya berbeda. Kelas 2800 menggunakan 12 silinder, sedangkan CC206 menggunakan 8 silinder. Kemudian menggunakan motor traksi dengan tipe yang sama, yaitu tipe GE761. Dan lokomotif kelas 2800 juga tersedia untuk lebar sepur sempit seperti yang ada di Indonesia, yaitu lebar sepur 1067 mm. Namun, untuk kemiripan desain lokomotif CC206 dimiliki oleh operator kereta asal Cina, yaitu China Railways. China Railways memesan lokomotif tipe ES59ACI ke perusahaan General Electric, yang kemudian diberi nama lokomotif HXN5. Kesamaan lokomotif HXN5 dengan CC206 yaitu terlihat dari desain kabinnya. Lokomotif HXN5 terlihat jelas sangat mirip dengan lokomotif CC206. Hanya saja lokomotif ini tidak menggunakan double cabin seperti lokomotif CC206.
lokomotif CC206 di Indonesia. Sejak kedatangan pertamanya pada 2013 di Indonesia, lokomotif ini ditempatkan tersebar hampir di seluruh depo induk lokomotif di Pulau Jawa. Mungkin bagi para pengguna kereta api jarak jauh ataupun kereta api lokal udah gak akan asing lagi sama lokomotif CC206 ini, karena popularitasnya yang sangat banyak di Pulau Jawa, dan juga karena sering dinasnya untuk menarik kereta-kereta unggulan di Pulau Jawa. Namun terkadang lokomotif CC206 ini juga digunakan untuk menarik kereta api barang. Seperti halnya sebagian lokomotif CC206 generasi kedua A dan generasi kedua B yang didinaskan di Pulau Sumatera hampir keseluruhannya digunakan untuk menarik gerbong barang. Beberapa insiden besar pada lokomotif CC206. Salah satu insiden yang cukup parah pada lokomotif CC206 ini adalah pada 4 April 2014. Saat itu, lokomotif CC206 1355 yang sedang menarik rangkaian kereta api Malabar harus mengalami insiden kecelakaan. Kecelakaan ini disebabkan oleh longsornya tanah di lintas kilometer 244, Kampung Terung, Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya, longsoran itu membuat kereta api Malabar keluar dari jalurnya dan terperosok. Dan kabarnya 5 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Kemudian yang kedua pada 4 Mei 2014, atau 1 bulan setelah kecelakaan kereta api Malabar, kembali terjadi kecelakaan pada unit lokomotif CC206, yaitu pada lokomotif CC206 1369 yang sedang berdinas menarik kereta api Bogowonto. Lokomotif CC206 1369 harus terguling karena menabrak truk kontainer di daerah Cirebon. Dan yang terbaru adalah pada 30 Maret 2023 lalu, yaitu saat lokomotif CC206 1399 yang sedang berdinas menarik kereta api Turangga mengalami kecelakaan. Kereta api Turangga menabrak sebuah truk yang membawa pakan ternak di perlintasan kereta api nomor 76 antara stasiun Jombang dan stasiun Semblung. Akibatnya, lokomotif CC206 1399 ini mengalami anjlokan dan juga mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan lokomotif. Benarnya, masih ada beberapa kecelakaan dari unit lokomotif CC206 ini. Mungkin nanti saya akan buatkan video tersendirinya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Spesifikasi dari lokomotif CC206. Lokomotif ini merupakan salah satu lokomotif yang dilengkapi dengan perangkat komputer GE Brickstar Sirius, seperti halnya lokomotif CC204 terdahulu. Namun, lokomotif CC206 ini dipadukan dengan layar monitor GE Integrated Function Display atau GE IFD. Sedangkan lokomotif CC204 tidak dilengkapi dengan layar monitor seperti ini. Perangkat komputer GE Brickstar Sirius ini bekerja dengan memberikan informasi terkait kondisi mesin lokomotif, karena sistem ini terhubung dengan sensor-sensor yang terpasang pada mesin lokomotif. Kemudian, informasi tersebut diteruskan ke dalam layar monitor GE IFD di dalam kabin masinis, sehingga masinis akan dapat menganalisa dan mengambil tindakan jika mesin lokomotif tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan juga, lokomotif ini menggunakan mesin utama jenis GE7FDL dengan 8 buah silinder 4-stroke turbocharger. Dan juga menggunakan 6 unit motor traksi tipe GE761, sehingga mampu menghasilkan daya mesin sekitar 2.250 horsepower dan gaya traksi sebesar 248 kN dan mampu berjalan hingga kecepatan maksimal 120 km per jam. Oke
Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.